Halo, selamat pagi semua buat teman-teman. Ini makin nggak enak aja suaraku ya, karena lagi flu. Oke, jadi bentar. Oke, kemarin kan dari cuman apa itu forex ya. Sekarang berarti masuk ke apa yang diperdagangkan. Nah, sekarang masuk ke produk. Kemarin sempat membahas sedikit tentang produk-produk dari forex, ya enggak? Kemarin membahas tentang pair, itu adalah produk-produknya. Cuman sekarang kita pertanyaannya kenapa sih kok harus kayak USD JPY? Kenapa kan kok nggak JPY USD? Kenapa Euro JPY? Kenapa nggak JPY Euro? Kenapa Euro USD? Kenapa nggak USD Euro kayak gitu ya? Kenapa USD IDR? Kenapa nggak IDR USD? Jadi itu emang aturan dari forex, bukan karena aturan juga, tapi karena nilai dari forex itu. Nah, sekarang kalian tahu nggak singkatan-singkatan ini terbuat dari apa dulu? Kenapa kok disingkat USD? Kenapa kok disingkat Euro? Kenapa kok disingkat pound sterling GBP? Karena dia punya nama negara dan mata uangnya. Contoh USD. Maka dia punya nama United States Dollar, ya enggak? Terus ada IDR. Kenapa kok IDR? Karena Indonesia rupiah. Terus kenapa GBP? Karena GBP, sorry. Karena dia adalah Great Burns apa ya? Lupa ya aku namanya ya. Intinya pound sterling itu British pounds gitu ya. Jadi British pounds itu punya negara sana. Terus kenapa kok NZD USD? NZD karena punya New Zealand dolar. Kenapa Aussie? Aussie itu sebutan dari AUD. Jadi Australia dolar. Nah, kayak gitu. Itu singkatan-singkatan dari mata uang itu sendiri. Terus sekarang kenapa kok harus GBP USD? Kenapa nggak USD GBP aja? Kan anggapannya biar mata uang dunianya di depan kan gitu toh. Enggak, bukan gitu caranya. Kenapa kok GBUSD? Karena mata uang yang di depan itu adalah mata uang yang tertinggi atau mata uang yang bisa diartikan dia nilainya satuan. Contoh USD IDR ya. Contoh USD IDR. Berarti bisa dikatakan atau diartikan sebagai kayak begini. 1 USD ya, ini aja aku kasih slash saja. USD IDR. Kenapa kok USD IDR? Karena penyebutannya seperti ini. Satu USD sama dengan IDR gitu. Jadi kalau seumpamanya USD JPY, contoh sekarang lihat kita ke USD JPY aja ya. Kita contoh lihat ke USD JPY. Nah, ada nilai di sini adalah 113090 lah anggapannya. 113,090. Jadi bisa disebutkan seperti ini. USD JPY ya. Berarti bisa disebut 1 USD sama dengan 113,090 JPY. Jadi harga 1 USD-nya adalah 113 Jepang Yen. Kayak gitu. Contoh GBP USD. Kenapa kok GBP USD? Karena harga 1 GBP atau 1 pound sterling sama dengan harganya dalam USD adalah, contoh ini pound sterling USD 1,24157 USD gitu. Kenapa kok disebutin
kenapa kok GBUSD dan USD GBP, USD JPY, kenapa kok USD IDR, kayak gitu cara penyebutannya. Kalau seumanya dia dibalik, jadinya minus, bukan 0. Jadi dia nilainya di bawah 0 kalau dibalik, karena kan lebih besar yang depan, harganya lebih besar yang depan, kayak gitu. Itu ya, itu kenapa alasan. Itu alasannya ada mata uang yang harus di depan dan harus di belakang dengan singkatan dari mata uang tersebut. Terus sekarang kita masuk ke bid sama as. Bid sama as ini adalah kalau kita ngelihat di bank, pernah kan di bank kan ada tabel atau ada di atas ada tabel-tabel mata uang yang mengatakan USD harga beli, contoh USD beli, jual, ya kan. Ini contoh harga belinya 13.000, harga jualnya harga belinya sana 13.000, harga jualnya sana 13.100, anggapannya seperti itu. Kenapa kok seperti itu? Sama seperti Sprite ini ya. Itu ada nilai harga beli sama harga jual. Nah, di sini ada Sprite. Oke, berapa nilai Sprite-nya? Nah, kenapa kok harga jualnya lebih mahal daripada harga belinya? Maksudnya kita beli dolar, bukan masuk, kita beli mata uang bukan masuk di harga beli ya. Maksudnya bank tersebut belinya berapa dan bank tersebut jualnya berapa. Itu. Jadi kalau kita mau beli, berarti di harga jualnya si punya bank, si pemilik harga. Tapi kalau kita mau jual, kita jual ke harga ke nilai belinya si pemilik yang mau beli. Intinya seperti itu. Di forex juga seperti itu. Kalau kita mau buy atau kita mau beli, maka kita masuk ke area harga beli. Ya, harga jualnya mereka di atas harga. Kalau kita mau jual berarti di harga belinya mereka. Kenapa kok ada bid sama as? Kalau teman-teman yang udah tahu forex bakalan tahu kenapa kok ada Sprite. Kalau kita pakai M1 ya, yang lain yang masih baru sabar dulu untuk mengetahui kenapa M1, apa M5. Nah, ini adalah Sprite. Kalau kita buy, berarti kita sedang membeli, maka ada di harga yang warna merah. Tapi ketika kita jual, maka kita ada di harga atau sell ada di harga yang warna abu-abu. Kenapa kadang teman-teman, kenapa kok teman-teman sekarang kadang banyak yang bingung, saya beli di sini kok harganya loncat di atas, padahal mereka nggak tahu. Mungkin mereka nggak tahu tentang Sprite untuk mengeluarkan Sprite di sini show as line. Jadi kalau mereka itu nggak ngeluarin show as line, maka nggak akan kelihatan nilai as-nya, hanya kelihatan di nilai tabelnya. Nah, di situ kenapa alasan ada harga jual dan harga beli. Dan biasanya mereka juga kadang bingung kalau seumpama ini sebenarnya udah nyentuh, tapi kok nggak close ya. Kalau TP atau SL ini belum nyentuh kok udah SL, ini belum nyentuh kok nggak TP-TP, itu karena Sprite. Kita harus berpikir atau kita harus pelajari tentang Sprite, walaupun itu simple ya. Itu simple, itu dasar banget, tapi itu penting bagi kita kenapa alasan ini jangan langsung menyalahkan broker atau jangan langsung menyalahkan broker ini curang, aku udah sampai kok nggak close gitu. Profitnya nggak bisa diambil, belum nyampe kok udah kena SL duluan. Itu karena adanya Sprite. Itu ya. Itu tentang mata uang dan produk-produk dari forex. Jadi kita bisa memilih produk-produknya apa, kita mau beli apa dulu, mau jual apa dulu. Itu di sini ada tabel market watch. Jadi kita kalau di MT4 kita pakai Ctrl M. Ctrl N itu untuk navigator. Ctrl M itu untuk market watch-nya sendiri, atau diklik di atas sini ya. Tapi nanti ada sendiri khusus video untuk membahas MT4. Jadi belakang-belakang aja.
Jadi itu pengetahuan dasar dari Sprite dan pengetahuan dasar dari produk-produk forex itu sendiri. Terus nanti kita akan membahas yang lain adalah mungkin akan kita bahas tentang keuntungan di forex itu sendiri. Kenapa kok kita bisa mengambil keuntungan forex itu sendiri? Setelah kita tahu tentang keuntungan forex pada aplikasi seperti ini atau pada broker, bukan langsung kita beli ke changer, itu keuntungannya apa aja, kita bisa dapatnya fasilitasnya apa aja, dan kita fleksibelnya seperti apa, nanti kita bahas berikutnya. Sekarang mungkin produk-produk dulu, dan karena produk itu berhubungan dengan Sprite juga, jadi sekalian ini sama Sprite ya. Setelah itu ketika aku udah bahas itu, nanti kita bahas juga tentang leverage. Apa sih kenapa ada leverage, kenapa ada daya ungkit, kenapa harus ada leverage, kenapa kalau leverage besar bisa dapatnya lebih banyak, kenapa leverage kecil kok gak dapat banyak-banyak ya. Itu ada alasannya, dan itu ada hubungannya semua dengan volume, size atau lot yang akan kita transaksikan ketika kita masuk dunia forex. Dan itu aja mungkin yang bisa aku kasih tahu kan. Jangan lupa kalau mau Telegram, aku cari dulu. Nah, di sini kalau mau Telegram atau mau tanya-tanya, bisa langsung Telegram ke nomor 0823 021 20 34. Ini ada line, ada WhatsApp, ada Telegram atau SMS atau telepon, silahkan kita bisa diskusi di sana, atau nanti ya udah gitu aja lah, cukup lah ya untuk tanya-tanya. Terus kalau cari yang lain tentang saya itu bisa ke Instagram saya, Guayap. Intinya mudah banget untuk cari aku lah sih. Maksudnya untuk cari aku mudah banget, tinggal aja cari Guayap gitu, di Line bisa, di Telegram juga, di WhatsApp iya, enggak ya, di WhatsApp kan harus nomor HP ya. Di Twitter iya, di Instagram iya, di Facebook iya, di Fanspeak iya, di mana-mana lah. Jadi itu di Snapchat iya, tapi aku udah nggak pakai Snapchat. Pakai pet juga iya, tapi aku udah nggak pakai pet juga. Dan itu banyak banget, dan semua niku ya ini nggak ada yang lain tuh ya. Itu aja yang bisa aku sampaikan. Mungkin nanti berikutnya 2 hari lagi kita bahas yang lain. Terima kasih banyak, semoga video ini bermanfaat. Tapi sabar, yang memang udah tahu forex, sabar, nanti kita masuk kelas menengah untuk mengetahui tentang bagaimana cara menganalisa sebuah pasar, atau bagaimana kita mengetahui pergerakan yang akan terjadi berikutnya, kemungkinan yang akan terjadi berikutnya. Untuk saat ini masih dasar-dasarnya dulu untuk mengetahui seluk-beluk dari forexnya itu sendiri bagi teman-teman yang masih baru. Jadi itu aja. Terima kasih banyak. Jangan lupa di subscribe. Kalau kalian lihat videonya ada di pojok kiri ya. Mana sih? Di pojok kanan ya. Di sini ya. Jadi kalian ngelihatnya di kiri. Itu nanti ada di situ, atau subscribe di bawah. Terus ketika udah klik subscribe, di sebelah kanannya ada lonceng. Itu diklik juga biar nanti notification ketika aku udah upload video baru, kalian akan mendapatkan notification tentang video baru aku. Itu aja. Dari tadi gitu aja, gak selesai ya. Ya udah dah, aku selesain aja sudah. Bye bye. Terima kasih banyak. Doain tetap bisa membuat tutorial lagi, membuat video yang bermanfaat lagi gitu ya. Bye bye, terima kasih banyak.